Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, saya Doni Saputra. Di sini akan menjelaskan tentang laporan pendahuluan PNC, yang ini pos postnatal care. Mmm, eee, terus ada definisi, postpartum itu masa sesudah persalinan, dapat juga disebut, masa nifas atau puerperium, yaitu masa sesudah persalinan yang diperlukan untuk pulihnya kembali alat kandungan yang lama, sekitar 6 minggu. Postpartum adalah masa 6 minggu sejak bayi lahir sampai organ-organ reproduksi sampai kembali ke keadaan normal, sebelum hamil. Partus juga dianggap spontan atau normal jika wanita berada dalam masa normal, tidak terjadi komplikasi, terdapat satu janin presentasi, puncak kepala dan persalinan selesai dalam 24 jam. Partus spontan adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup lama, dengan ketentuan ibu atau tanpa anjuran atau tanpa obat-obatan. Untuk klasifikasinya, masa nifas dibagi dalam 3 periode. Yang pertama ada postpartum dini, yaitu keputihan, di mana ibu telah diperbolehkan berdiri atau berjalan-jalan. Dalam agama juga dianggap telah bersih dan boleh bekerja setelah 40 hari. Yang kedua ada postpartum intermedial, yaitu keputihan menyeluruh, khusus alat-alat genitalia yang lamanya 6-8 minggu. Yang ketiga ada postpartum terlambat, yaitu waktu yang diperlukan untuk pulih, untuk sehat sempurna, terutama bila selama hamil atau waktu persalinan mempunyai komplikasi yang sehat sempurna, itu bisa berminggu-minggu, bulanan, atau tahunan. Untuk etiologinya, partus normal adalah proses pengeluaran hasil konsepsi yang telah cukup bulan atau dapat hidup di luar kandungan melalui janin lahir atau jalan lain dengan bantuan. Selanjutnya, partus dibagi menjadi 4 kala. Yang pertama ada kala 1, yaitu pembukaan yang berlangsung antara pembukaan 0 sampai dengan pembukaan lengkap. Pada permukaan HIS, kala pembukaan berlangsung tidak begitu kuat, sehingga parterin masih dapat berjalan-jalan. Lamanya kala 1 itu untuk primigravida berlangsung selama 12 jam. Sedangkan multigravida sekitar 8 jam. Terus ada kala 2, itu adalah gejala utama kala 2 yaitu ada HIS, semakin kuat dengan interval 2-3 menit dengan durasi 50-100 detik. Menjelang akhir kala 1, ketuban pecah yang ditandai dengan pengeluaran cairan secara mendadak. Terus ada kala 3. Setelah kala 2 kontraksi, uterus itu berhenti sampai 10 menit maksimal. Dengan lahirnya bayi sudah dimulai pelepasan plasenta. Lepasnya plasenta itu dapat ditandai dengan uterus menjadi bundar, uterus terdorong ke atas, tali pusat bertambah panjang, dan terjadi perdarahan. Terus ada kala 4. Ini dimaksudkan untuk melakukan observasi, karena perdarahan postpartum paling sering terjadi pada 2 jam pertama. Pemeriksaan tanda-tanda vital, kontraksi uterus, dan terjadinya pendarahan. Terjadinya pendarahan itu bisa dianggap masih normal bila jumlahnya tidak melebihi 400-500 cc. Terus ada patofisiologi. Patofisiologi yang pertama ada involus uterus, yaitu proses kembalinya uterus ke keadaan sebelum hamil setelah melahirkan.
Proses ini dimulai segera setelah plasenta keluar akibat kontraksi otot-otot uterus pada akhir tahap ketiga persalinan. Uterus berada di garis tengah, kira-kira 2 cm di bawah umbilikus, dengan bagian fundus bersandar pada promontorium sacralis dalam waktu 12 jam. Tinggi fundus mencapai kurang lebih 1 cm di atas umbilikus. Terus ada manifestasi klinis. Sebelum terjadi persalinan, sebenarnya beberapa minggu sebelumnya wanita memasuki bulannya atau minggunya atau harinya yang disebut kala pendahuluan. Ini memberikan tanda-tanda sebagai berikut. Ada lightening atau setting atau dripping, yaitu kepala turun memasuki pintu atas panggul, terutama pada primigravida. Pada multipara tidak begitu ketat. Yang kedua, ada perut kelihatan lebih melebar. Fundus uteri turun. Terus ada perasaan sering susah kencing karena kandung kemih tertekan oleh bagian bawah janin. Terus ada perasaan sakit perut di pinggang oleh adanya kontraksi lemah dari uterus. Yang terakhir itu ada serviks menjadi lembek, mulai melebar dan sekresinya bertambah. Itu bisa bercampur dengan darah. Terus ada komplikasi postpartum. Yang pertama ada komplikasi perdarahan. Perdarahan postpartum adalah perdarahan dalam skala 4 lebih dari 500 sampai 600 cc dalam 24 jam setelah anak dan plasenta lahir. Perdarahan postpartum diklasifikasikan menjadi 2, yaitu ada early postpartum sama late postpartum. Kalau early postpartum itu terjadi 24 jam pertama setelah bayi lahir. Terus kalau late postpartum terjadi lebih dari 24 jam pertama setelah bayi lahir. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam menolong persalinan dalam komplikasi perdarahan postpartum. Yang pertama, menghentikan perdarahan. Yang kedua, mencegah timbulnya shock. Yang ketiga, mengganti darah yang hilang. Terus ada komplikasi infeksi. Infeksi pasca partum ialah infeksi klinis pada saluran genital yang terjadi dalam 28 hari setelah abantus atau persalinan. Infeksi ini terjadi setelah persalinan. Terus ada apa ya? Ada komplikasi penyakit blues, postpartum blues atau PBB, atau sering juga disebut maternity blues. Itu sebagai suatu sindrom gangguan afek ringan yang sering tampak dalam minggu pertama setelah persalinan atau pada saat fase taking in. Cenderung akan memburuk pada hari ketiga sampai kelima dan berlangsung dalam rentang waktu 14 hari atau 2 minggu pasca persalinan. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada pemeriksaan umum seperti tensi, keluar dan sebagainya. Terus ada pemeriksaan payudara, pemeriksaan dinding perut, perineum, kandung kemih. Terus sekret yang dikeluarkan, keadaan alat kandungan, hemoglobin, hematokrit, leukosit, ureum. Terus ada ultrasonografi untuk melihat sisa plasenta. Terus ada penata laksanaan. Yang pertama, observasi
ketat selama 2 jam postpartum, seperti adanya komplikasi atau perdarahan. Yang kedua, 6 sampai 8 jam pasca partum. Terus yang ketiga, hari ke-1 dan 2 memberikan klien kebersihan diri dan cara menyusui yang benar, dan perawatan payudara. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masa nifas, pemberian informasi tentang senam nifas. Terus ada hari kedua mulai latihan duduk, hari ketiganya mengenalkan latihan berdiri dan berjalan. Terus ada kajiannya, ada data umum, anamnesa keluhan dan penyakit, riwayat persalinan sekarang, riwayat kesehatan masa lalu, riwayat KB, pola aktivitas seperti nutrisi, eliminasi, personal hygiene, aktivitas dan latihan, dan kebiasaan. Terus ada pengobatannya atau terapis, ada data fokus, racun keperawatan, analisa data, prioritas diagnosa keperawatan, rencana keperawatan, implementasi dan evaluasi. Untuk diagnosa yang saya ambil, yang pertama ada menyusui tidak efektif, berhubungan dengan payudara bengkak, ada defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi, sama risiko perdarahan berhubungan dengan komplikasi pasca partum. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang laporan pendahuluan postnatal care. Jika masih ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.